Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai potensi sumber daya manusia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Dwi Indrawan. Nama saya Eva Longoria Seran. Dan saya Lalu Ilham Zainul Mahendra. Saya Novriana Alexandra Mohan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama, Moses and Kingo. Menurut Moses, sumber daya manusia merupakan pengembangan atau pemanfaatan pegawai dalam rangka terciptanya tujuan dan sasaran individu, organisasi, kaum masyarakat, bangsa, dan internasional yang efektif. Yang kedua, menurut Hasibuan. Menurut pendapat dari Hasibuan, sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang ketiga, pengertian dari M.T.E. Haryaja. Menjelaskan bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang paling utama pada suatu perusahaan, dilihat dari faktor lainnya selain modal. Maka dari itu, SDM sangat diperlukan untuk dikelola dengan baik agar efektivitas dan efisiensi organisasi semakin meningkat baik. Yang keempat, menurut Mattis and Jackson, sumber daya manusia merupakan suatu rancangan sistem-sistem formal dalam suatu organisasi untuk memastikan penggunaan bakat dan potensi manusia secara efektif dan efisien agar bisa mencapai tujuan organisasi. Keberadaan SDM berperan penting dalam pengembangan pariwisata. SDM pariwisata mencangkup wisatawan atau pelaku wisata atau sebagai pekerja. Peran SDM sebagai pekerja dapat berupa SDM di lembaga pemerintah, SDM yang bertindak sebagai pengusaha, yang berperan dalam menentukan kepuasan dan kualitas para pekerja, para pakar dan profesional yang turut berperan dalam mengamati, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas kepariwisataan, serta yang tidak kalah pentingnya masyarakat di sekitar kawasan wisata yang bukan termasuk dalam kategori di atas. Namun, turut menentukan kenyamanan, kepuasan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lola. SDM pariwisata. SDM pariwisata merupakan seluruh aspek manusia yang mendukung kegiatan wisata, baik itu secara tangible maupun intangible, dengan tujuan memenuhi kebutuhan serta mewujudkan terjadinya kepuasan wisatawan. Fungsi dari SDM ada 5. Yang pertama, staffing dan evaluasi kinerja. Staffing SDM merupakan fungsi regulasi keanggotaan, fungsi perencanaan, menggambar, dan seleksi. Yang kedua, kompensasi dan pelatihan kerja. Kompensasi dapat berupa gaji pokok, bonus, insentif, serta asuransi kesehatan. Juga pelatihan kerja. Pelatihan kerja sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas dari suatu perusahaan terhadap karyawannya. Yang ketiga, employer relation, personal research, and keselamatan kerja. Employer relation berhubungan langsung dengan sumber daya manusia di semua industri. Personal research menganalisis masalah individu dari perusahaan tentang karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Keselamatan kerja menciptakan kesehatan serta keselamatan kerja di perusahaan untuk meminimalisirkan kejadian yang tidak diinginkan. Yang keempat, perencanaan sumber daya manusia. Suatu perusahaan mengidentifikasi tugas, fungsi, maupun keterampilan. Yang kelima, pengupahan tunjangan. Itu bisa dibagi menjadi 2 pengupahan tunjangannya, yaitu keseimbangan antara upah yang didapatkan juga membayar upah yang adil dan wajar kepada karyawan.
Untuk tujuan dari SDM, menurut Ulrich dan Lake pada tahun 1990, sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kompetensi perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar dan menunjukkan peluang baru. Menurut Casway, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk mempertimbangkan manajemen dalam merumuskan kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan yang berkinerja tinggi atau karyawan yang selalu tersedia serta bersedia menghadapi perubahan dan memenuhi kewajibannya sebagai pekerja legal. Manfaat dari SDM. Yang pertama, perekrutan dan pelatihan. Yang kedua, sistem manajemen kerja. Yang ketiga, membangun budaya dan nilai. Yang keempat, manajemen konflik. Yang kelima, meningkatkan pergantian karyawan. Untuk materi pembahasan hasil penelitian akan dijelaskan oleh Doni Indrawan. Baik, di sini saya Doni Indrawan akan menjelaskan tentang pembahasan hasil penelitian. Di pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Jadi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya tersebut. Menurut Robbins 2016 181 menyatakan bahwa salah satu faktor yang mendorong kepuasan pekerja adalah kondisi kerja yang sangat mendukung. Nah, jadi dalam hal ini yang dimaksud dengan lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan yang dapat mempengaruhi dalam menjalankan setiap tugas yang dibebankan kepadanya. Next, metode pengembangan SDM. Jadi harus di sini terdapat 8 metode pengembangan SDM. Yang pertama itu pelatihan atau training, yang kedua itu magang, dan ketiga itu pendidikan, keempat itu rotasi kerja, yang kelima studi banding, yang keenam uji kompetensi, dan yang ketujuh itu coaching, dan yang terakhir yang kedelapan itu outbound. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lalu Mahendra. Baik, peranan pendidikan dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pengembangan kawasan wisata. Peranan pendidikan dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Dalam pengembangan kawasan wisata, manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Dikatakan Susanto 1997 bahwa aset organisasi terpenting dan harus diperhatikan oleh manajemen adalah manusia, sumber daya manusia atau human resource. Hal ini bermuara pada kenyataan di mana manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi. Manusia membuat tujuan-tujuan, inovasi, dan pencapaian tujuan organisasi. Manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang dapat membuat sumber daya organisasi lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan perusahaan. Keberadaan SDM berperanan penting dalam pembangunan pariwisata. SDM pariwisata mencakup wisatawan atau pelaku wisata, turis atau sebagai pekerja employment. Peran SDM sebagai pekerja dapat berupa SDM di lembaga pemerintah, SDM yang bertindak sebagai pengusaha atau wirausaha yang berperan dalam menentukan kepuasan dan kualitas para pekerja.
para pakar dan profesional yang turut berperan dalam mengamati, mengendalikan dan meningkatkan kualitas kepariwisataan, serta yang tidak kalah pentingnya masyarakat di sekitar kawasan wisata yang bukan termasuk ke dalam kategori di atas. Namun turut menentukan kenyamanan, kepuasan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut. Baik, mungkin hanya ini. Saya kembalikan ke Saudari Sandra. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.